Ada yang nggak senang sama saya tuh ada. Misalkan contoh dulu waktu pertama kali buka rumah makan gratis, ketemu orang depan saya malah digunting spanduk rumah makan gratis, kayak gitu. Sampah-sampah ditaruh di rumah makan gratis, beling-beling pecahin terus ditaruh di rumah makan gratis. Tapi ya saya sabar aja. Kita hidup di negara yang sama, Indonesia. Darah kita tumpah di negara Indonesia. Kalau ada orang Indonesia yang kesusahan, bantu. Jangan diem aja. Tak harus menunggu mapan untuk bisa berbuat baik. Ini adalah kisah kebaikan Aditya Prayoga, warga asal Palembang yang merantau ke Jakarta. Hidup jauh dari kata cukup, namun mampu membangun beberapa rumah makan gratis yang buka setiap hari. Semua berawal dari ceritanya menolong seorang nenek berusia 92 tahun yang sakit. Tak kenal siapa nenek itu, dari mana asalnya, tapi hatinya tergerak untuk menolong dan merawat hingga akhirnya didoakan lancar rezekinya. Berjalannya waktu, nenek itu meninggal. Ketika nenek itu meninggal, kayak saya merasa aneh gitu. Ada orang kaya mau ngajak ngobrol saya. Awal pertama kali, ada orang kaya nih di masjid. Ngajak saya ngobrol, terus ngajak saya jualan, ngajak saya ada kerjaan. Dari situ saya dapat rezeki, alhamdulillah. Dari situ juga saya bagiin rezeki yang saya dapat. Gitu. Biasanya kan saya nyari duit 50.000 aja susah banget. Susah banget, 50.000 aja. Wah, udah bersyukur banget saya. Alhamdulillah ya Allah dapat rezeki 50.000. Pulang ke rumah, istri saya seneng. Dikasih duit 50.000. Nah, tiba-tiba semenjak saya ikut bapak ini jualan, alhamdulillah saya dapat 300, 400. Nah, itu saya merasa kaget ya kan. Terus saya sedekah-sedekahin aja, saya sedekah-sedekahin sampai saya buka rumah makan gratis. Awalnya ya jualan murotal Al-Qur'an. Terus merembet jualan sabun. Terus jualan sendal ibu-ibu. Jadi ibu-ibu pengajian itu kan sering ada pengajian tuh. Saya jualan sendal. Jualan sendal juga, jualan tas. Jadi event-event momen itu tiap hari jualan itu ada terus. Nah gitu, ada acara konser, saya jualan juga. Pernah sampai jualan tiket saya. Jualan apa aja saya semangat. Bahkan ada orang jual rumah nggak laku-laku rumahnya, saya bantu jual. Saya datang situ, saya videoin foto kan, kirim-kirim ke media sosial. Nah itu alhamdulillah laku. Namanya anak perantau, asalkan halal, semua pekerjaan akan dilakoni demi bertahan hidup. Makan enak ibarat dongeng, selagi bisa mengisi perut, segala makanan akan dilahapnya. Berangkat dari keresahan sebagai anak perantau, Aditya lantas membuka warung makan gratis untuk membantu mereka yang pernah mengalami kesusahan hidup seperti yang dialaminya. Hari ini kita masak ayam. Kita masak ayam, ayamnya dimasak rica-rica atau woku ya, ayam woku, rica-rica. Terus ada tempe goreng dan juga ini ada sayur sawi. Ya, sayur sawi. Masaknya pagi, selesainya siang tadi. Dan alhamdulillah ini udah siap untuk dibagikan. Nih, sini adik-adik nih, buat adik-adiknya susu nih. Nah, nih. Adik-adik sini ada susu nih, silakan. Dek sini dek nih, yang kecil nih, yang bayi, baby. Ya. Tadi katanya ibu-ibu minta ini. Nih. Udah nih. Nah, ini rezekinya nih yang dapat nih. Ya. Nih silakan, susu. Ini ada, silakan Bu, ambil makanannya Bu. Ayo bapak-bapak yuk. Langsung aja. Nih sendoknya nih. Ya, awas tumpah nak. Sangat membantu buat kami kayak orang kecil ya. Sangat membantu, apalagi kan dagang, namanya dagang kadang ada ramai ada sepi. Sangat membantu buat kami, sangat membantu. Kalau saya perhatikan, mungkin ke depan mungkin ada sistem administrasi ya. Jadi nanti bisa mengatur kondisi di sini, lebih mengenal mungkin itu. Sementara ini semuanya berjalan mungkin karena lillahi ta'ala ya. Semuanya berjalan dengan baik gitu ya. Sementara yang saya lihat seperti itu. Jadi di rumah makan gratis ini tidak ada kotak infak. Tidak ada kotak infak dan juga kita tidak ngaju-ngajuin proposal ke perusahaan-perusahaan manapun, tidak. Ya lillahi ta'ala aja. Ada rezeki alhamdulillah, kalau nggak ada juga tetap jalan. Rumah makan gratis tetap buka terus. Kuasa Allah memang selalu di luar nalar manusia. Buka setiap hari dengan pengeluaran yang tidak kecil, nyatanya Aditya hanyalah seorang pekerja biasa. Bukan pengusaha, apalagi pebisnis, namun ia mampu membuka 6 cabang rumah makan gratis. Sabar, syukur, dan ikhlas, itulah moto hidupnya. Selagi bisa membantu yang membutuhkan, apapun akan dilakukan.
Jadi untuk yang masak ini ada 5 orang, 1 orang untuk belanja dan 5 orang masak, jadi 6 orang. Ada Pak Joko, Pak Bobi, Ibu Toipa, Ibu Luki dan Ibu siapa? Hah? Ibu Siti. Jadi 6 orang. Ke pasar kita pagi-pagi ke pasar jam 6. Ya habis sholat subuh, zikir, terus itu ke pasar. Terus langsung memulai aktivitas masak-masak nasi, masak sayur-sayuran, beberes-beres. Saya selalu mengajak orang untuk, ayo kalau ada yang susah, ada yang bantu, jangan sampai orang sampai meninggal gara-gara tidak punya duit buat melahirkan, jangan sampai. Gitu. Itu harapan saya betul-betul tuh. Kita hidup di negara yang sama, Indonesia. Darah kita tumpah di negara Indonesia. Kalau ada orang Indonesia yang kesusahan, bantu. Jangan diem aja, bantu. Punya mulut, bantu pakai mulut. Bantu kasih informasi gitu. Atau posting di Facebook dah atau di Instagram, posting di TikTok tuh banyak tuh. Nah, jangan diem aja, jangan. Kalau ada orang susah, bersuara lah. Bersuara. Jangan didiemin aja, jangan sampai mati kelaparan. Ajak ke sini ke rumah makan gratis kalau ada yang kelaparan. Kalau ada yang kesusahan ngomong gitu. Jangan diem aja. Yuk kita saling bantu lah. Tolong menolong dalam kebaikan, gotong royong kita. Iya, menghibur juga. Datang saya sini ada yang cerita susah gitu kan, ada sama saya kasih sedikit-sedikit gitu. Iya, pokoknya saling mau aja lah, senang sama senang gitu. Jadi bapak ini pun suka berbagi juga sama kami. Kalau ada dia rezeki, bagi beras setiap Jumat gitu kan, dibagi kita beras kan lumayan. Terkadang ada yang membantu, namun dia masih berharap keajaiban lain yang akan datang di masa mendatang. Ketika lauk tak mampu dibeli, rumah makan gratisnya akan tetap dibuka, namun dengan olahan makanan yang lebih sederhana. Ya itulah ujian dari Allah. Kalau kita sabar, pasti ujian itu sangat singkat. Kalau kita sabar, durasinya sangat singkat gitu. Nanti bagaikan kayak tsunami. Tahu tsunami? Nah tsunami itu kan sebentar aja, 5 menit selesai. Nah itu. Tapi kesedihannya sepanjang masa. Iya. Nah itu. Ingat terus kita. Makanya kalau lagi sukses, banyak duit, ingat waktu susah. Saya kemarin ditraktir sama teman saya makan sate. Kecapnya aja yang saya makan, daging sapinya enggak saya makan. Sate Marangi itu kan sapi. Nah, kecapnya aja yang saya makan. Teman saya nanya, Mas Adik kenapa nggak makan dagingnya? Saya lagi nikmatin waktu saya susah dulu. Waktu saya susah dulu makan nasi sama kecap. Nah ini saya lagi nikmatin makan nasi.